Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa ashabihi wa ashabihi. Raditu billahi rabba bismillahi billah wa bi Muhammadin nabiyya wa sahbihi sabri wa salli amri wa taqabbal ihsani Allah. Kita akan belajar dalam makhluk kita akwal besar tujuan keadaan muslimah penghuni surga. Setelah kita bicara panjang tentang hak dan kewajiban muslimah dalam hal ini sebagai istri dalam surah Al-Talaq, kita akan bicarakan tentang keadaan mereka surga kelak. Tapi sebagai permulaan, bolehlah saya akan sebagai mukadimah bagi tajuk ini, saya ingin menyampaikan beberapa ayat terlebih dahulu, dan mukadimah ini nanti boleh membantu kita untuk mendapatkan pahaman yang lebih syumul, lebih menyeluruh, lebih potensi. Ini sebagai mukadimah, dan untuk seri pertama ini tidak selayak dan sepatutnya kita mendapatkan gambaran yang tepat tentang dunia dan akhirat. Karena apa yang kita nak bicarakan ini yaitu tentang keadaan di akhirat, jannah. Jannah di akhirat. Untuk menjelaskannya, mau tidak mau kita kena pelajari dahulu, paham dulu tentang keadaan dunia dan akhirat, atau apa hubungan kait antara dunia dan akhirat.
sebagai ayat yang mungkin boleh membimbing kita, memandu kita dalam memahami cara ini. Coba kita melihat dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Kita lihat surah Al-Ankabut ayat 64. Ini pertama dari kita belum masuk pada tajuk utama. Al-Ankabut ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata la hiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Coba kabut nampak pastikan jempol dulu. Karena ayat ini sangat penting sekali untuk memahami kehidupan sekaligus keadaan di dunia, memahami kehidupan dan keadaan akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tiadalah al hayatud dunya, kehidupan yang sekarang yang di sini ini, illa melainkan ianya lahun, sesuatu yang boleh membuat kita lalai leka, melalaikan akan sesuatu yang lebih penting. Walahun, dan dianya hanya sebagai permainan, main-main. Al-hayatud dunya lahun walahun. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat, lam lahia, sungguh ianya al-hayawan, kehidupan yang sempurna. Hayawan bukan lembu, kambing. Hayawan jadi daripada hayatun tambahan alif nun itu bermakna kesempurnaan. Jadi kalau hayatun kehidupan, hayawan maknanya kehidupan yang sempurna. Macam ridho, ridon, bahasanya ridon, keridoan, ridon. Kalau tambah alif nun jadi ridwan. Ridwan maknanya keridoan yang sempurna. Pengampunan bahasa Arab maghfirah. Pengampunan yang sempurna ghufran. Ghufranaka. Jadi alif nun itu bermakna kesempurnaan. Katalah sabiun. Sabiun itu kenyang. Sab'an, ada alif nun, kenyang yang ya, kenyang gila lah bahasa awamnya. Dah maksimum lah, bahasa yang paling maksimum gila. Sab'an, ada alif nun kan? Kalau nak sholat pun rukuk pun tak berani. Nah, rukuk pun tak berani, tak yakin. Ya, kalau rukuk pun mungkin hanya tahu lah. Jadi tambahan alif nun dalam bahasa Arab itu memberikan kesempurnaan, menunjukkan bahwa sesuatu itu sudah sampai pada peringkat yang maksimum. Nah,
Hayatun hidup, hayawan kehidupan yang sempurna. Dah tak ada lagi kurang lah. Laukan ya'lamun, jikalau adalah mereka manusia mengetahui. Coba perhati betul-betul ayat ini. Dan tiadalah kehidupan yang sekarang di dunia ini, ianya hanya laun dan lain. Dan negeri akhirat pula pelaturan pula sungguh ianya kehidupan yang sempurna. Jamaah sekalian, kalimat al-hayat yang kita terjemahkan kehidupannya. Hayat, kalimat hayat alif, lam, ha, ya, alif, ta. Itu di dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 67 kali. Dalam 64 ayat. Saya ulangi. Kalimat al-hayatu diulang-ulang sebanyak 67 kali dalam 64 ayat. Karena kadang-kadang ada dalam ayat itu ada 2 kali kalimat hayat. Dan semua kalimat hayat, al-hayatu, al-hayatu, al-hayatu yang diulang sebanyak 67 kali itu semuanya merujuk kepada kehidupan dunia sekarang ini. Tidak ada kalimat al-hayatu dalam Quran yang merujuk pada kehidupan akhirat. Tidak ada. Jadi kalau al-hayatu dalam Quran pasti dunia. Tidak ada al-hayatul akhirah. Tak akan jumpa. Memang tidak ada. Kalau kehidupan dinisbahkan kepada kehidupan akhirat, dengan akhirat, itu hanya ada satu kalimat, yaitu hayawan. Hayawan itu mana kehidupan yang sempurna, yang dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Dan hanya sekali ini saja hayawan di dalam Quran. Sekali. Hayawan itu diulang sekali di dalam Al-Quran. Yang bermaksud kehidupan yang sempurna. Coba dari situ pun kita dah dapat maklumat yang sangat penting. So, ini kalimat hayat yang berarti kehidupan yang diulang-ulang sebanyak 67 kali dalam 64 ayat, semuanya merujuk pada kehidupan dunia. Ya, al-hayatud dunia, hayatud dunia, hayatud dunia. Begitulah sebanyak 67 kali. Tidak ada satu pun dalam Quran yang ada al-hayatul akhirah, al-hayatul akhirah. Tidak ada. Habis kehidupan akhirat apa bahasa Arabnya? Hayawan. Bukan hayat. Contoh ayat ini tengok. Mula-mula Allah kata hadil hayati dunia. Tapi untuk menuju akhirat, wa inna darul akhirat. Yang ada darul akhirat. Sepatutnya kan wa ma hadhil hayati dunia illa lahun wa laibun. Wa innal hayatal akhirah kan lebih. Itulah perbezaan. Jadi bahasa kita tidak ada ini. Kehidupan hayat, hayat bahasa Melayu, kehidupan hayawan itu kehidupan. Tapi Al-Quran membezakan. Ini bermakna kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat ini tidak sama. Kalimatnya juga. Jadi perbezaan itu menunjukkan bahwa hakikat kehidupan dunia dan akhirat itu tidak sama. Kalaupun sama, apa samanya hanya dari segi hidup itu saja. Tapi hakikatnya ini kalau kita lihat tentang ayatnya. Jadi kalau kita lalu di mana perbezaannya? Quran kata kehidupan dunia tak sama dengan akhirat. Allah pun gunakan kalimat hayat hanya untuk dunia, untuk akhirat hayat, untuk akhirat hayawan. Sekali ini, paham maksud saya? Ini kena paham dulu, so kalau tidak nanti lepasnya lagi bingung lagi. Ini bahasa Quran. Ini tak ada Quran.
Kalimat hayat yang bermakna kehidupan semuanya dinisbahkan pada dunia. Tidak ada yang dikaitkan dengan akhirat. Apakah ini bermakna di akhirat tidak hidup? Ada. Tapi istilah kehidupan di akhirat Allah gunakan kalimat hayawan, dan itu hanya sekali saja. Dari sini maknanya Allah nak beritahu bahwa kehidupan yang sekarang dunia ini dengan kehidupan yang nanti itu berbeza. Betul tak? Berbeza. Jadi tidak mungkin kita memahami kehidupan yang di sana dengan ukuran kehidupan yang di sini. Tak boleh. Contohnya begini, sekarang mudahnya nanti setelah ayatannya setiap yang ini kehidupan ini mana nih? Nih. Ayat di mana? Dunia ada pun. Untuk akhirat hayawan, terjemahnya sama. Kehidupan dunia ini zaman sekarang kita bergerak, mulai lahir kita bergerak. Tanggal lahir, besok di sini, terus di sini, minggu depan di sini, tahun depan di sini, dekade depan di sini. Setelah 87 tahun, 80 tahun apa? Maknanya kehidupan kita di dunia ini semuanya bergerak menuju ke kematian. Siap setiap yang hidup. Kalau hari ini lahir, hari ini hidup, akhirnya pokok ke binatang, semuanya yakni bergeraknya setiap masanya menuju ke binasaan. Artinya, pokok hari ini kita tanam, tunas, itu bukan menuju kesempurnaan. Daripada benih, kita siram, akan terbelah, keluarkan tunaskan. Kita pikir pokok itu sedang dalam proses tumbuh kan. Mana seakan-akan dalam proses menuju ke kesempurnaan. Karena akan jadi pokok kan? Tak, akhirnya bukan kesempurnaan. Dia tumbuh sedikit itu menuju kehancuran. Karena kan tahun depan mati. Iya. Hari bayi lahir, dokter kata, otaknya berkembang, makin sempurna, makin cantik, makin cantik. Itu kita mengadainya hanya sehari. Sebulan, coba pada selama 80 tahun. Gerakan kita semuanya menuju kebinasaan. Tidak ada yang kesempurnaan. Ya. Berbeza nanti bila kita dah mati sini. Saat ini mati, hari ini mati, pergerakan kita hingga akhirat bukan menuju ke kebinasaan, tapi menuju kepada kesempurnaan. Mulai mati ya, kita dah mulai sempurna. Hanya hayawan, bukan hayat. Hayat berakhir dengan kematian, karena hayat menuju kepada kebinasaan. Sementara kematian itu awal daripada kehidupan yang sempurna. Sekarang, agaknya kita memilih kehidupan yang tak sempurna atau yang sempurna? Sempurna. Betul. Betul, kita memilih kehidupan yang sempurna. Kita memilih agama, kita memilih bahagia yang tak sempurna atau bahagia yang sebenar-benar bahagia. Yang sempurna. Yang sempurna kan? Jadi kalau kita memilih bahagia yang sempurna, yang betul-betul maksimum, hidup yang sempurna, kena mati dulu. Betul? Paham maksudnya? Itu kena mati dulu. Sebab selagi kita belum mati, kita mati sini, kita bergerak menuju kehancuran. Dan bila kita sudah mati, pergerakan kita ke sini, masuk alam barzah, masuk alam kemudian nanti bangkit, itu bukan menuju kepada kebinasaan, tapi menuju kepada kesempurnaan. Kalau kata hayawan. Hayawan apa namanya hidupnya? Sempurna. Baik, di sini hidup tak sempurna pasal apa? Kalau kita hari sehat, besok sakit. Kalau hari ini kita senang, besok susah. Kalau ini hari kaya, besok miskin. Hari miskin, besok semua di sini.
Jadi kalaupun susah, hanya sementara. Boleh jadi bertukar jadi Senang. senang. Kalau sehat pun hanya sekejap. Solusinya. Di sini. Kalau umpamanya hari ini muda, ya tunggu aja lah 6 tahun lagi. Kalau di sini hari ini katalah mantap, wih terang benderang, boleh melihat apa lingkungan tanpa mikroskop. Hebat tuh. Mata dia boleh melihat kuman virus tanpa mikroskop. Tunggu aja lah setahun dua. Nah, Bu, karena di sini memang kita bergerak kepada kehancuran, maut. Tapi bila kita mati ya kan, kehidupan ini kan bergerak ya Mas ya, terus ke depan kan perjalanan kita sampai ke akhirat itu kan, nah, ibaratnya bergerak lah. Mati ya, kita bukan mati dengan tambah hancur, tambah rusak. Nah, berbuat kematian orang makin sempurna. Akhirnya, situ di akhirat tidak ada orang sakit. Di akhirat tidak ada orang tua. Ya, di akhirat tidak ada orang tua. Di akhirat bila namanya senang, bahagia sebenarnya bahagia. Tidak akan bertukar jadi sengsara. Di neraka bila tersiksa, hingga bila-bila kekal tersiksa. Bukan kalau hari ini rasa minggu pertama masuk neraka terasa tersiksa, tapi setelah 1 bilion, selesai pula saya. Dan imunnya di surga, masuk surga baru 1 tahun, bahagia luar biasa. Selepas 1.000.000 tahun, boring lah. Tak sok. Ada rasa berduka daripada susah. Mula-mula susah, tapi bila susah itu sudah berpanjangan, menjadi biasa kan. Orang masuk penjara, minggu pertama, bulan pertama agaknya cuma susah, jadi bahagia. Susah. Tapi kalau sudah dalam penjara di 45 tahun dan diberitahu, Cik, ini kabar gembira, Cik, minggu depan Cik bebas. Agaknya mau keluar tidak? Dah 57 tahun kan? Apa yang kerja? Aku nak keluar nanti nak pergi mana rumah tak ada. Kawan dah berhenti. Tak ada kenalan. Tak belajar, saya tak nak bebas lah. Malah suruh di penjara. Maknanya benda yang susah di dunia ini, bila dah lama sangat berlalu, dia malah betul kan jadi Senang. di akhirat, bila masuk neraka sakit, dia bila terus sakit. Tidak akan berubah-ubah. Itu adalah kesempurnaan. Di surga demikian juga. Di dunia kalau hari ini kita makan rasa sedap lah, sedap semua, baru nama pindah rumah baru, seru bukan main. Baru beri kereta baru, macam-macam. Hari ini lah. Tapi coba kalau sudah makan makanan yang disukai, yang sedap itu, 1 hari makan 3 kali selama sebulan. Data sedap. Dulu mula-mula masuk rumah barunya, luar biasa seronoknya. Tapi coba kalau sudah duduk di situ 63 tahun. Macam kapal pecah pun bio. Ya, karena memang di sini semua bergeraknya jemu, bosan, rusak. Tapi orang sudah mati, pergerakannya lain. Makin sempurna. Mata bukan makin. Bila nanti orang sudah mati, sampai ke akhirat, pandangan mata bukan makin kabur, tapi makin macam tu lah. Telinga bukan makin Tak ada. di sini telinga pendengaran makin berdengung. Di akhirat di depan mati sampai akhirat, telinga makin Jelas. di dunia sini. Kalau sekarang kita memori kita bagus, ya umur 20 fokus kok. Tapi lama-lama memori kita makin banyak yang lupa. Bila sampai umur tertentu, bukan hanya lupa nama kawan, nama sendiri pun lupa. Ya kan begitu kan, itu kan realiti kan. Kalau habis belajar, kalau buat reunian dengan kawan,
Reunion pertama jumpa kawan tanya pasti, awak ada kerja? Pasti tanya awak ada kerja. Oh sudah. Lain kali buat reunion Dah kali kahwin. kedua tanya awak ada kawin? Pasti gitu kan? Dah keluarga. Reunion kali ketiga awak dah ada anak, dah ada cucu. Pertanyaan mesti berubah-ubah. Kalau keluar lagi reunion kali yang ke-8 mungkin, awak apa sehat ke? Tanya lagi, awak apa namanya, berapa jenis ubat yang awak makan? Berapa? Berapa jenis ubat yang awak makan? Kalau masih hidup jumpa lagi, assalamualaikum. Awak siapa ya? Walau ya Allah, dulu berkawan benar-benar. Awak siapa ya? Saya kasih ber, oh iya, iya. Kalau masih sempat lagi lah buat reunion, pertanyaan, assalamualaikum, salam, saya siapa ya? Kalau nak kata itu berlaku di sini. Dan di sini, saya lama-lama akhirnya hilang ingatan dia, hilang pandangan matanya, data dengar, data nampak, data rasa, data apa-apa. Ya, kalau udah, kita ini semua menuju kepada kehancuran selagi di sini. Bila dah mati, akan menuju ke sempurnaan. Mata bukan makin kabur, tapi makin terang benderang. Telinga bukan makin berdengung, tapi makin tajam dengarnya. Ingatan memori bukan makin hilang, tapi makin tapi sini sakit di sini mungkin akan berubah jadi sembuh. Kalau tak sembuh pun dah biasa sakit, dah imun dah. Awak tak rasa tak ada rasa namanya dulu saya dan sehingga diri dah 63 tahun. Awak tidak rasa. Dulu di Stingkade dah 67 tahun. Tak rasa susah. Bahkan suruh pindah tak nak. Dia tak nak pindah. Bahkan disuruh pindah punya ke banglo yang gated pertama. Bingung. Ya contohnya dulu orang sakit, orang asli dibuat lanjut. Setiap seorang dibagi banglo sama MK, ya tahan berapa minggu ya yang orang tuanya. Kalau leceh lah, malam terang, kena pakai baju lah. Lakanya bapak lari, hulu yang duduk pokok lagi. Duduk di pokok, anaknya juga. Ya karena itu dia. Tapi di sini tidak. Hayawan. Ingat, satu saja. Makna kita bila mati, kita bergerak makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Tak kira sempurna kenikmatannya atau sempurna apa namanya siksanya. Yang pasti bukan makin kurang, makin ini ke sini. Dan kita ini semua pasti ingin kehidupan yang sempurna. Kalau bahagia yang sempurna. Karena semua kita ingin kehidupan yang sempurna, kena mati dulu lah. Selagi kita belum mati, kita belum memulakan kehidupan yang sempurna. Itu di dalam agama kita, kematian itu adalah awal kehidupan yang sempurna. Ya, kematian itu awal kehidupan yang sempurna. Mana sebelum kita mati, sekarang ini kita sedang bergerak menuju ke kematian, kehancuran. Akan terurai, badan akan lemah lunglai, akan repot. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Tadi saya katakan bahwa semua kalimat ayat dalam Quran 60 kali disebutkan pada kehidupan dunia. Tidak ada. Walaupun kalimat ayat kalimat ayat dengan berbagai bentuknya lah. Kan Quran ini ada fi'il madhi. Kalau fi'il madhinya apa ya? Ayat. Ayya. Mudhari' yahya. Masdar ayat. Isim sifat musabbihah ayun. Ayun. Yang menghidupkan Allah firman Allah Subhanahu wa taala yuhyi. Kalau kita ambil daripada kalimat-kalimat apa namanya? Yang tahu dengan ayat yang sebenarnya 67 lah. Banyaklah kalau campur yuhyi.
Hayyun, Muhyi, macam mata, ada maut, ada yamutu, ada yumitu, ada mauta. Kalau dari situ, Masya Allah, luar biasa. Kalimat hayat dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya. Kalimat hayat dengan berbagai bentuknya. Madi, mudhari, masdar, isim fa'il, jama. Itu diulang sebanyak 145 kali. Diulang-ulang 145 kali. Sama dengan pengulangan kalimat maut dengan bentuknya. Saya bentuk. Maut, mata, yamutu, mayyit, mauta. Itu pun diulang sebanyak 145 kali. Sama banyak. Allah menyebut kematian dan kehidupan sama banyak dalam Quran. 145. Baik, sekarang saya katakan tadi, bila orang itu mati, maka gerakannya bukan makin rusak, tapi makin sempurna. Makin meningkat, makin meningkat, meningkat. Karena selepas kematian ini, tidak ada kematian lagi. Hidup yang sekarang akan berakhir dengan kematian. Berakhir dengan kematian, kerusakan. Bila orang mati, tidak ada mati. Yang ada hanya hidup. Dan kehidupannya makin sempurna, makin sempurna. Termasuklah saya katakan panca indera kita. Contohlah umpamanya pendengaran, penglihatan. Coba jangan lihat dalam surah Qaf ayat 22. Pertama nih. Surah Qaf ayat 22. Surah yang ke-50. Surah 50. Ayat 22. Ayat ini cerita tentang bagaimana keadaan pandangan mata kita, mata manusia di akhirat. Makin kaburkah, makin blur ke, atau bahkan apa namanya? Jawabannya tidak. Justru makin sempurna, makin sempurna. Ini ayatnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Laqad demi sesungguhnya kunta adalah engkau wahai manusia kufur fi ghaflatin di dalam kelalaian min hada daripada ini. Ayat ini yakni apa namanya ditujukan adalah pada mereka yang tidak percaya akhirat. Kamu selama ini leka, lalai, langsung tak ambil kisah tentang kehidupan akhirat. Nanti bila kamu sampai di akhirat, fakashafna, apa kata? Lalu kami akan angkat, kami akan buka, kami akan hilangkan kasyaf. Ibarat langsir, kasar itu dibuka, bernama kasyaf. Angka daripada engkau, rito akak. Apa rito? Penutup, penghalang. Penutup, penghalang oleh Allah akan dibuang, diangkat. Baik, sekarang ini kita tidak nampak alam barzakh. Pasal apa? Sekarang ini. Karena ada rito. Bukan ada kasyaf, ada rito. Rito itu penutup lagi. Jangan pun ada sesuatu yang menghalangi kita daripada melihat malaikat, melihat setan, melihat alam barzakh, melihat amal, melihat niat. Mana kita boleh nampak amal kita? Mana nampak? Mana kita boleh nampak niat kita? Tak nampak. Alam barzakh tak nampak. Pasal antara kita dengan benda-benda ini ada rito. Oke. Nanti di akhirat Allah kata, rito itu kami angkat, kami hilangkan, kami buka, kami singkat.
Karena kita sudah diangkat Allah, fabasoruka kabarnya. Maka pandangan engkau al yauma pada hari itu atau pada hari ini hadidun tajam. sangat tajam. Ini Quran sangat tajam, maknanya di akhirat nanti tidak ada lagi apa yang dia tidak boleh lihat. Memang ada contohnya karena yang dilihat itu sangat mulia dan orang tak layak untuk melihatnya. Contoh, orang-orang kafir tidak punya peluang untuk melihat Allah. Orang mukmin diberi peluang oleh Allah untuk melihat Allah dengan cara yang sesuai dengan janji Allah lah di surga. Itu janji Allah sendiri. Jadi kalau Allah pun dapat disaksikan oleh ahli surga, dilihat oleh siapa, agak-agak apa yang tidak boleh dilihat. Kalau Allah pun boleh disaksikan. Coba apa agaknya? Apa agak-agak benda yang tidak boleh dilihat oleh orang mukmin di surga, sedangkan Allah pun mereka nanti diizin oleh Allah memandangnya. Apa lagi yang tak boleh? Tak ada. Apa salah ragu menjawabnya? Tak ada. Kalau Allah yang gaib pun Allah izinkan mereka dapat melihatnya, mana ada berita boleh lihat? Itu kan bahwa basor penglihatan hari akhirat itu adalah sangat tajam. Dan itu berbalik kematian. So itu bila orang mati itu makin penglihatannya makin baik, makin sempurna, makin sempurna. Sebelum kita mati, penglihatan kita makin rusak, makin rusak, makin rusak, makin tak nampak. Dulu mungkin tikus nampak, apa jola, nyamuk pun nampak. Sekarang gajah tak. Itulah hakikat dunia. Jadi kalau ini tak diyakinkan, yang kita yakini betul-betul, ya kita tertipu selama-lamanya. Akhirnya kita lebih seakan-akan dunia itu segala-galanya. Ketika kita sedang terpesona dengan dunia, akhirnya entah kemana. Itu kerugian yang luar biasa. Itu mata kita ya, pandangan, basor, sangat-sangat tajam. Tajamnya yakni karena Allah sudah Angkat hijab. jadi tak ada lagi benda yang terhalang, tertutup, tak ada lagi. Jangankan malaikat, jangankan setan, amal pun boleh dilihat. Bukan amal saja, niat. Quran kata dalam surah At-Tariq, yauma tublas sarair. Pada hari kiamat nanti tubla akan dizahirkan, tubla akan didedahkan, tubla akan dinampakkan, tubla akan dibongkar as-sarair niat. Niat yang kita beramal ada niat kan? Kita tak tahu, tak nampak, tapi niat itu wujud. Niat itu benda yang wujud. Ada, tapi kita tak mampu melihatnya karena ada kita kan. Nanti di akhirat, karena kita itu sudah yang oleh Allah, niat pun kita boleh melihat. Nah, ini dulunya aku ikhlas itu macam-macam rupanya, riya itu macam mana bentuknya. Kan, gede, curang, suku itu apa, udah dilihat semuanya. Karena itu pandangan, itulah namanya pandangan yang hayawan, sempurna, tidak ada yang, dan tidak perlu pakai alat. Pakai spike atau pakai ada. Boleh nampak semua. Iya, itu saya kata tadi. Kalau Allah pun boleh dipandang oleh mereka yang layak memandangnya, so apa lagi yang tak boleh dilihat? Orang kafir memanglah tak boleh memandang Allah karena terhijab, tetap hijab, sangat mulia. Allah sesuatu yang sangat mulia, gitu ya. Bagaimana pula telinganya? Kalau mata itu adakah telinganya juga makin terang benderang, makin jelas, makin jangankan suara petir, mungkin suara apa ya? Suara semut yang jauhnya berbilion kilometer pun didengar mungkin. Lihat ayatnya, surah Maryam. Ini tentang pendengaran dan sekaligus penglihatan. Maryam ayat 38. Tolong buatkan, ingatkan ya apa namanya ayat-ayat ini sudah jadi rujukan.
Maryam surah 19 ayat yang ke-38. Kemudiannya asmi' bihim wa abshir yawma ya'tunana lakin as-salimuna al-yawma fi dhalalin mubin. Asmi' bihim wa abshir. Jangan sekalian, saya mungkin sudah ada yang tahu mana-mana untuk yang ikut azan ini. FLB, FLB. Ini namanya bentuk sirah apa fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjubi. Fi'il ta'ajjub maknanya fi'il yang menunjukkan apa ta'ajjub? Keheranan. Kagum, heran, gitu ya. Contoh. Ini wazannya ini. Itu ini saja. A, L, B. Contoh. Katalah kalimat cantik. Apa sahabat cantik? Jamilun. Jamilun. Coba ikutkan ini. Jamilun. A, L, B. Ini apa? Ajmil. Kalau jamil menjadi Ajmil. Ajmil, katalah Ajmil. Bihim. B katalah Ajmil bihadal masjid namanya. Nah, itu maksudnya. Kan ada ALB, jadi karena ini. Ini. Terjemah jadi alangkah cantiknya lah masjid ini. Itu maksudnya. Alangkah cantiknya, alangkah indahnya lah masjid ini. Katalah kabirun. Kalau itu sana. Kabir besar. Akbir. 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 B. Kena ada B. Tak boleh tidak. Sebenarnya satu package lah. Akbir. B. Hadal katalah. Jabal. Apa artinya? Maksud dengan jabal. Alangkah besarnya lah, alangkah besarnya lah bukit ini atau gunung itu. Tuh, wazannya ALB, bukan APL aja ya. Apa sih kalimatnya itu tuh? Sekarang mendengar pasalnya sami'un. Sekarang tukar APLB. Asmi' bi campur mereka. Bihim sini asmi' bihim. Itu basirun wa absir. Itu sebenarnya absir bihim lah karena bihim sudah letak depan tak perlu itu. Jadi kalau itu apa mana asmi' bihim? Kalau Samia mendengar asmi' bi, oh alangkah apa? Jelas. Ya alangkah jelasnya, alangkah terangnya, alangkah tajamnya lah pendengaran mereka. Dan alangkah tajamnya lah penglihatan mereka. Bila yauma ya'tunana. Apa itu? Pada hari mereka datang kepada kami. Bila manusia datang menemui Allah. Sehingga orang yang jumpa Allah di akhirat, tak ada orang peka. Tak ada orang tak dengar, tak ada orang buta, tak ada orang apa namanya ini glaukoma, mana ada. Alangkah tajamnya lah pendengaran mereka, alangkah tajamnya penglihatan mereka pada waktu mereka jumpa kami. Itulah namanya hayawan, kesempurnaan. Hatta dia pun makin sempurna, makin cantik, makin hebat, hingga kadang paling maksimum. Di dunia tak macam itu, makin kurang, makin runtuh, makin rokok, makin muncul. Yang pandai pun makin bodoh di dunia ini. Betul. Kalau pandai luar biasa ada macam-macam dia punya gelaran kesarjanaannya. Bila kena stroke,
Atau tiba nyanyuk, hilang ya masih entah kalau memori tak mana ilmunya itu hilang. Allah Akbar nih ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa pendengaran sekali deria telinga pendengar dan deria mata pun makin tajam, makin sehingga Allah pun memberitahu kita ini firman Allah ini. Allah sendiri ini namanya takjub tapi tidak mungkin lah Allah ini kagum. Ya. Allah nak beritahu betapa tajamnya pendengaran mereka, betapa terangnya penglihatan mereka. Sehingga kita agar kita mengkaguminya, Allah gunakan kata takjub. Jadi yang heran bukan Allah, Maha Suci Allah daripada takjub. Kita patut tahu, Allah kau besarnya lah itu kita. Tapi bila Allah kata itu bukan maknanya Allah takjub, bukan. Allah nak beritahu bahwa kesempurnaan pendengaran mereka, kesempurnaan manusia melihat di akhirat ini luar biasa. Luar biasa. Ya. Sehingga jamaah sekalian yang mereka lihat kalaulah penglihatan mereka pun tak ada hadnya kan, sangat tajam kan tadi, tajam sehingga yang mereka lihat bukan hanya makhluk, malaikat ke, jin ke, sirot ke, amalan ke, yang mereka lihat yakni perbuatan mereka termasuk niat mereka yang pernah dilakukan di dunia. Iya, semua. Bukan hanya dilihatnya, bahkan diingatinya. Mana dia? Pernah kita melihat amalan yang kita lakukan tahun lepas? Tak melihat kan? Atau pernahkah atau masih ingatkah kita apa yang kita lakukan 15 hari bulan Januari tahun 1900? Lihat pun tak pernah, ingat apa lagi? Di dunia ini, apa yang kita buat minggu lepas pun kita tak melihat. Tak. Mengingat pun tahu. Saya buat, tapi saya lupa. Itu di dunia. Di akhirat, amal yang kita telah buat di dunia sepanjang kita jadi hamba Allah di dunia semasa balik lah. Sebab zaman kanak-kanak tak dikira. Bukan sekadar kita dapat mengingatinya, tak ada yang lupa, bahkan kita dapat melihatnya. So penglihatan tajam, ingatan pun, memori pun. Nak tahu dalilnya? Ini bukan kata ulama, bukan kata Nabi, Quran. Dan Quran semua sudah ada. Dan saya yakin semua kita sudah baca karena selalu khatam kan? Selalu khatam. Ya masalah paham tak paham itu cerita betul. Lihat pertama bahwa apa yang pernah dilakukan di dunia mereka dapat melihatnya, memandangnya dengan jelas sejelas-jelasnya karena matanya sudah hadir. Quran kata kerana pandangannya sudah diangkat oleh Allah hijabnya. Ayat yang menunjukkan ini bahwa mereka dapat melihat amalnya. Amal itu dilihat. Surah An-Naba ayat 40, juzuk 30 itulah. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Surah An-Naba. Berita apa ya kenapa nih? Berita yang surah 78. Berita yang besar kenapa? Surah 78. Ayat yang ke-40. Ya, kalau nggak dihitung kita sajalah surah 48 yang bercerita tentang manusia boleh melihat amalnya. Jadilah tulis itu aja. Surah Ankabut ayat 64. Kehidupan akhirat kehidupan yang sempurna. Surah Hadid ayat 22. Mitok diangkat oleh Allah sehingga mata sangat tajam. Surah Maryam ayat 38 menunjukkan bahwa telinga, pendengaran dan mata manusia di akhirat itu sangat terang jelas.
Dia dapat mendengar apa saja, melihat apa saja. Surah An-Naba ayat 40, tengok ayatnya. Inna andarnakum adaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, anzarnakum kami memberi peringatan, amaran keras kepada kamu, baik manusia, adaban akan adanya adab qoriban yang dekat. dekat. Ada. Apa maknanya adaban qoriban? Adab dekat ini maknanya adab dunia ke adab akhirat? Ini. Adaban qoriban. Adab ini maknanya dunia atau akhirat? Akhirat. Kenapa dekat? Nah, akhirat agak-agak dari sekarang berapa tahun lagi ya? Akhirat. Berapa tahun lagi ya? 100 tahun? Ya, yang pasti sempat aja lah. Setiap hari saya katakan, yang kata koriban itu bukan kita, yang kata koriban Allah kan. Dan masa bagi Allah ini tidak ada artinya. Sebab masa bagi Allah itu tak ada istilah dahulu, sekarang, nanti, ini tidak ada bagi Allah. Bagi kita adalah, oh udah semalam dah, tahun lepas, itu bagi kita. Hari ini, minggu depan, itu masa untuk kita. Karena kita dipengaruhi oleh masa. Sementara Allah yang mencipta masa tidak mungkin dipengaruhi oleh masa. Jadi Allah kata sangat dekat, bahkan menurut Allah SWT, neraka, surga, siapa ahli surga, siapa neraka, Allah dah tahu. Bukan maknanya Allah belum tahu, Allah dah tahu kan. Jadi tidak ada benda yang belum diketahui oleh Allah, walaupun dia belum berlaku bagi kita. Jadi Allah kata Qorib itu sudah sangat dekat. Malaikat pun kata masih dekat. Kita memang kata jauh, sebab umur kita rata-rata oke lah, namanya kata antara 60 hingga 70. Kalau umurnya hanya 70, lalu akhirnya itu katalah 5 bilion tahun lagi, lama gitu kan. Lama karena kita nisbahkan pada diri kita. Tapi kalau kita nisbahkan pada yang berfirman, yang berfirman itu Allah, apalagi kullu atin qori. Ini ada apa? Untuk memahami ayat-ayat ini, ingat ucapan ini. Kullu atin qori. Kullu atin, tiap-tiap yang akan datang, yang akan berlaku, qori. Sangat dekat, sangat setiap apa yang akan datang itu dekat. Sementara setiap apa yang lepas itu jauh. Pasal apa? Benda yang lepas itu makin menjauh daripada kita, atau kita makin menjauh dari benda yang telah berlaku, sementara kita makin dekat pada benda yang akan berlaku. Maksudnya. Hari Selasa semalam itu jauh, yang mesti karena kita makin menjauhnya. Hari sudah jauh 1 hari, sudah 2 hari, sudah. Kalau minggu depan kada ada satu Selasa, itu bukan Selasa yang semalam, bukan, tidak mungkin makin jauh. Berbeza dengan Selasa bulan lepas, itu dekat karena makin. Jadi karena kematian itu sudah atau akan kematian bagi kita. Kalau itu jauh ke dekat. Itulah cara meyakinkan diri kita itu. Budak baru lahir, tanya, nak, kematian itu lama lagi, nak. Kalau anak itu faham Quran, bukan, karena dia dekat.
Sementara, apa namanya, alam rahim yang kamu alami dulu jauh ke dekat, jauh, kan dia makin jauh. Jauh. Itu berpikir yang sangat-sangat logik dan mendapati Al-Quran. Yang sangat-sangat rasional. Ya. Qorib itu dekat. Sementara mendekati yani iktaroba. Ya. Bahasa Arabnya ada koruba, ada iktaroba. Ifta'ala. Kalau iktaroba itu mendekat, jadi ada pergerakan. Kita sedang iktarobati sa'ah, kata Quran. Apa namanya? Iktarobat as-sa'ah. Sa'ah apa mana dibanding? Saat. Saat. Masa kebinasaan alam semesta. Itu mana saat? Yang sa'ah maknanya hari kiamat. Jauh sangat. Lupa ya. Inilah susah kalau kita dulu mungkin belajar itu take for granted. Kan dahulu pernah kita pelajari. Mula-mula alam sebenarnya oleh Allah akan dihancurkan. Saat kehancuran alam semesta namanya saat. Dipanggil jauh saat, betul? Bila semua alam sudah hancur, termasuk kita, waktu itu kita berada di mana? Masih di PJ atau di Subang? Alam barzah, itu kita alam barzah. Berapa lama di alam barzah? Barzah. Tahu kan? Alam barzah nunggu, barzah itu mana penantian. Waiting room tuh sini lah. Waiting room. Ya barzah itu waiting room. Kan kita nak belayar. Karena kita hanya transit, berada juga langsung. Itu barzah. Bila tiba masanya kita akan dibangkitkan kan daripada alam barzah. Kebangkitan itu namanya al-baqtu, yaumul baqti. Bahas. Setelah kita dibangkitkan oleh Allah, kita digiring, diarak, apa? Mau tahu mana giring? Tak tahu ya. Giring terus. Mengarah apa? Mengarah. Apa tahu? Katalah peternak itik itu beribuan dilepaskan siang hari, bila petang hari itik yang beribuan tadi di arah untuk di dewa masuk kandang itu apa yang di kalau lembu atau kambing pakai kuda atau pakai anjing mengarah ya dihalau, tapi kalau halau tuh mana itu bahasa Melayu. Kalau halau maknanya ini berselera, bisa kemudian dikumpulkan dan itu digerakkan, diarahkan untuk menuju satu tempat yang sama. Macam itik tadi ke kandangnya, lembu tadi ke kandangnya. Itu dalam bahasa Arabnya apa namanya? Hasyarah. Ini baru bangkit, kan bangkit tadi. Mengarah bahasa sekarang. Lepas dibangkitkan, kita akan diarah itulah. Kan berselera-selera dikumpulkan Allah lalu digerakkan, diarahkan ke satu tempat. Namanya al-hasru. Yaumul hasri. Hasri itu maknanya dikumpulkan itulah. Selepas al-hasru nanti tunggulah mahkamah Allah. Ya. Ada hisab, ada mizan. Berdiri seorang diri tanpa ada pembela di hadapan Allah bagi mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Seorang bertanggung jawab penuh atas amal yang pernah dilakukan di dunia. Berdirinya seorang di hadapan pengadilan Allah itu namanya kiamat. Berdiri. Kiamat itu berdiri. Kiamat itu untuk diadili itu lah. Berdiri untuk diadili. Kalau nanti Allah beri keputusan lima surga, lima neraka. Tapi kita ini sering kali bila berlaku alam semesta alam matahari terbit itu kiamat belum masih di sini. Kiamat belum berdiri. Matahari itu ini sudah kiamat. Kiamat apa ke benda? Jarak antara kiamat dan itu berapa? Saat itu pun makan masa ya mas sekalian.
Agak berapa lama lagi alam semesta dihancurkan secara total? Tak tahu lagi kan? Agak-agak berapa tahun, bilion tahun lagi umur alam semesta sebelum hancur lebur. Lenyap seperti mana sedia kala asalnya lenyap, tak tahu lagi kan? Tak tahu. Kemudian semua masuk alam barzakh. Berapa lama menunggu alam barzakh? Tak tahu lagi. Tak tahu, Allah yang tahu. Baru nanti dibangkitkan. Bangkit namanya yaumul ba'si. Selepas itu diarak, dihimpun, dikumpulkan, diarahkan, digerakkan ke satu tempat namanya mahsyar. Diarahkannya mereka itu namanya yaumul hasyr. Untuk apa di sana? Diadili, dipertanggungjawabkan amalnya. Yang Quran banyak sekali itulah ada mizan. Pamayak manusia itu di sana seorang berdirinya manusia seorang di hadapan pengadilan Allah bagi mempertanggungjawabkan selamanya itu namanya yaumul. Jadi sekarang kiamat belum. Tapi kalau matahari sekarang terbit di barat, kiamat belum. Belum. Tapi kalau sekarang katakanlah matahari berlagar dengan bintang-bintang, belum. Tapi kita ini mudah sangat kiamatnya. Wah, masih jauh. Ini kalau kita belajar secara bertanggung jawab lah. Tapi kalau hanya untuk mudah paham, bolehlah kata kiamat. Wih, gunung itu. Ya. Tiba gunung itu meletus, runtuh habis ini kiamat lah. Nah, bolehlah itu bahasa awam. Tapi kalau bahasa ilmiah, bahasa yang bertanggung jawab tidak begitu. Secara ilmu, kalau kita punya tanggung jawab ilmiah, tak begitu. Pasti jangan benar begitu. Karena kiamat masih, prosesnya. Gitu ya. Jadi Allah kata, sesungguhnya kami telah beri peringatan pada tentang azab yang dekat. Itu nanti di akhirat nantilah. Pada hari itu, di akhirat nantilah. Ya. Sebenarnya bukan hanya di akhirat ya, karena akhirat ini bermulanya bila ya. Hari kiamat ini bermulanya bila? Bila kita hari pertama bergerak menuju kiamat bila? Betul kita mau bergerak kematian kan? Kan bila mati tadi maknanya saya katakan mati awal kehidupan yang sebenar. Kematian itu awal kehidupan yang sebenar atau kelahiran untuk kita hidup yang sebenar. Itu kematian. Kematian itu ibaratnya macam kelahiran untuk kita hidup yang sebenar. Yang sekarang ini kalau ada bayi lahir, itu lahir untuk mati. Nah, bahasa mudah, kalau hari ini ada baby lahir, mana dia lahir untuk mati. Nanti bila kita mati, mana kita mati untuk hidup. Paham itu maksudnya? Jadi orang mati itu karena mati ya untuk hidup sekarang. Kalau dia orang tidak akan hidup yang kekal abadi sempurna selagi dia tak mati. Itu kematian dia mati untuk hidup yang hidup pertama itu untuk sekarang kita lahir kalau dunia lahir untuk mati. Bayi hari lahir itu untuk mati. Ya kalau tidak besok minggu depan, kita bulan depan, tahun depan. Kalau tidak 10 tahun lagi. pasti mati. Iya pasti mati. Karena kehidupan yang sekarang berakhir dengan kematian. Sementara kematian, awal kehidupan itu tidak ada, selalu ada matinya. Hidup sampai di surga pun hidup, di neraka pun hidup. Tengok ya. Pada hari itu kami telah beri peringatan akan azab yang dekat. Yauman yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Apa itu? Ada hari. Ya, ini pada hari yanzuru, nazar yanzuru melihat. Nazar al-mar'u setiap seorang, al-mar'u itu isim mufrad yang ada alif lam. Isim mufrad mar'un ada alif lam, coba saya katakan itu untuk menunjukkan apa namanya mutlaqul jam'i, untuk apa untuk umum. Contoh alhamdu segala puji. Innal insana lafi khusrin, sehingga semua manusia tanpa kecuali.
Jadi ini almarhum maknanya pada hari semua seseorang akan lihat tanpa kecuali dapat melihat. Apa yang dia lihat? Makot gamat tiada. Apa itu? Yang Apa yang telah dibuat ya kan oleh kedua maknanya amal. Ini yang saya kata tadi. Amal yang pernah dilakukan di dunia dapat dilihat. Sedangkan amal yang kita buat malam tadi pun kita tak nampak. Yang kita buat sekarang pun tak nampak, apalagi yang 10 tahun lepas. Kenapa? Ya karena kita sekarang ada litok. Tak sempurna, mata kita belum sempurna. Di akhirat mata jadi sempurna. Karena di akhirat itu hayawan. Sehingga amal pun yang pernah dilakukan berpuluh-puluh tahun di dunia dapat dilihatnya dengan nyata dan seterang-terangnya. Orang-orang kafir yang semua amalnya buruk belaka, tidak ada yang baik. Orang kafir kata kemudian amalnya. Wa yaqulu dan berkatalah al kafiru si kafir. Ya laitani kuntu turoba. Aduhai sekiranya aku, laita ini tamannya. Bukan apa yang bukan ya wailata, ya laita. Kalau ya wailata celaka aku. Ya laita ini aduhai jika sekiranya aku. Tapi tamani mengharapkan sesuatu yang mustahil. Tamani. Orang kafir akan berangan-angan. Aduhai sekiranya lah aku untuk adalah aku menjadi turoban. Jadi pasal apa ya? Ini ucapan penyesalan atau ucapan bertuah? Bila orang kafir melihat amalnya lalu kata, kalau aku jadi tanah kan lebih baik daripada jadi manusia. Menyesalkan merasa berdosa. Apa maksudnya agaknya? Kalau aku jadi tanah, maksudnya apa ya? Ada dua tafsir, paling tidaklah. Pertama, ada yang menerjemahkannya, yang memahaminya, ketika melihat hayawan, binatang, di akhirat oleh Allah kan binatang pun diadili kan. Dalam hadis Nabi, ada kambing yang bertanduk, ada kambing yang tidak bertanduk. Di dunia dahulu, kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tak bertanduk. Sehingga kambing yang tak bertanduk tak mampu nak balas di dunia. Kedua-duanya mati, kemudian kita sembelih. Maknanya yang bertanduk pernah melakukan kezaliman kepada yang tak bertanduk. Yang menanduk belum dapat hukuman, yang kena tanduk, yang dizalimi belum dapat pembelaan keadilan. Betul. Di akhir oleh kata Nabi, ini diukai yang bertanduk dan lalu yang tidak bertanduk oleh Allah diberi tanduk supaya dia dapat menanduk. Adil kan? Itu di akhir itu hadis sahih. Selepas diadili itu Allah kata kontrobat dari tanah dia. Tak ada yang surga, tak ada neraka. Itu si hayawan. Jadi orang kafir melihat amalnya yang buruk-buruk belaka dan mereka yakin akan masuk neraka, mereka berkhayal. Kalau aku jadi tanah macam kambing itu kan bagus. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, ini nampaknya lebih agak susah dipahami karena perlu penjelasan saintifik. Yang kedua ini orang kafir rupanya tahu, kita pun tahu. Semua kita dicipta oleh Allah asalnya dari apa? Tanah, betul. Semua kita ini tak kafir, ke mukmin, ke apa, semua dari tanah. Kalau bukan karena kuasa dan kehendak Allah, kita tidak mungkin jadi kita. Mari kita cari tanah aja, bukan tanah. Bahan semua manusia daripada tanah. Jadi bila orang kafir kata ya laitani kuntu turaban, maknanya orang kafir berhayal mengharapkan kalaulah dahulu tak payah jadi manusia, begitu maksudnya. Kalaulah dahulu aku tak jadi tanah kan suruh tak pernah tak payah jadi manusia. Jadi mereka semacam menyesal jadi manusia. Karena apa? Jadi manusia tapi buat maksiat. Itu penyesalan yang luar biasa. Sementara orang yang dicatatkan menjadi manusia dan berbuat baik merasa bertuah.
Alhamdulillahilladzi. Itu doa orang yang masuk surga. Berterima kasih pada Allah karena Allah jadikan mereka daripada tanah menjadi manusia. Itu merasa berterima kasih pada Allah. Sementara orang kafir menyesal jadi manusia. Jadi yang punya mereka misal atau berasa bertuah amalnya. Tengok ya ini pada hari setiap orang dapat melihat apa yang dilakukan oleh tangannya. Allah, amal boleh dilihat. Sekarang kita tak boleh amal boleh dilihat bukan mana amal waktu itu baru wujud. Sekarang tak dapat melihat karena belum ada. Tak, sekarang pun ada. Amal itu wujud, benda yang wujud. Kita tak boleh melihat karena mata kita masih terhalang, belum hadir. Mata kita belum hadir. Karena amal itu di akhirat memang dah ada. Karena mata sudah ditingkatkan kemampuannya melihat, maka amal pun dapat dilihat. Tapi ingat, bukan hanya dapat dia, oh itu amalku. Bukan sekadar nampak, tapi dapat mengingati. Memberinya luar biasa. Jadi di akhir nanti tidak adalah orang apa namanya Down syndrome. Down syndrome ke apa namanya itu dipanggil apa yang terkecat itu apa namanya? Down syndrome ya. Budak-budak yang kurang apa namanya? Autism bukan ya. Autism tidak ada, Down syndrome tak ada, disleksia tak ada. Cerdas, memori dia nomor wahid lah. Bukan sekadar dapat melihat amalnya, tapi juga dapat mengingati amal itu. Oh, ini saya buat di sini. Oh, pasien ini. Oh, ini. Ingat betul. Sekarang, ya Allah, jangankan amal yang 10 tahun lepas. Malam kita ingat. Ya pagi hari pun tak. Apa-apa lah, banyak tapi. Iya, yang sekarang. Dia tak tahu betul masalah. Ya. Tidak Down syndrome yang untuk dalam ini dia tak tahu antara bayi betul dia tak ada konsep besar dan baiknya. Dulu pernah saya sampaikan sebenarnya, kalau ingat atau tidak ingat. Dulu pernah sampaikan. Rufi'al qalamu an talatin, Nabi bersabda, kalam ataupun rekod amalan manusia tidak berjalan. Malaikat penyelamat tidak pensiun, maksudnya pensiun. Karena tak ada tugasan. Tak perlu mencatat lah. Pertama, anis sofi hatayah kelima. Daripada budak sehingga dia balik. Malaikat pensiun. Nanti tengok. Mau jahat budak itu, mau memaki ke, mau apa. Baik tak ada. Pahala tak ada. Dosa pun tak ada karena malaikat tak tertib. Dan itu kuasa apa? Rahmat Allah. Karena dia belum balik. Satu. Jadi jangan kita tak perlu bicara apa namanya pahala ataupun dosa bagi anak-anak. Tak ada. Karena mereka masih sebab itu baik ke tak baik ke budak itu cakap kotor sebelum balik mati masuk surga semuanya. Karena tidak ada rekodnya belum ada. Kalau kita tak mau amal kita rekodkan, ya jadilah. Tapi namanya peluang pertama ini dah lepas. Ya, tak wah. Yang kedua, alinain hatta kita daripada orang tidur hingga ia terjaga. Apa yang oleh orang yang tidur, amalnya baiknya ke buruknya ke orang sedang tidur kata maki orang tapi tidur ya bukan jaga. Masa tidur pula khatam surah Al-Baqarah, malaikat pencet tengok. Bukan makiannya direkodkan dosa, khatam Baqarah dapat pahala, tak ada sebab dia tidur. Orang tidur tidak mukallaf. Jadi kalau kita mau amal kita tak direkodkan, tidur saja. Tapi nampaknya takkan tidur banyak tidur ya. Mahal kalau kita jaga buat baik ada pahala, rugi lah. Ya. Kalaupun buat jahat dapat dosa kan bila buat baik dapat pahala.
Dan yang ketiga, wa anil majnun hatta yafiqo, Nabi kata. Amalan tidak lebih daripada amalan orang gila, tidak waras otaknya sehingga dia apa? Ya, sehingga dia tidak gila. Dia tidak gila. Maksudnya apa? Ketiga-tiga itu apa sebenarnya? Maksudnya, sehingga itu kalau kita cari persamaannya sebenarnya ada. Apa ini? Kanak-kanak hingga dewasa, orang tidur hingga jaga, orang gila hingga hilang gilanya. Sebenarnya ketiga-tiga ini tidak ada rekod amalnya, pahala tak ada, dosa pun tak ada. Sebenarnya ada persamaannya. Persamaannya di siapa kayaknya? Segi persamaannya jangan kalau perbedaannya jelas ini baby, ini orang tidur, ini gila. Persamaannya sehingga mereka tidak direkodkan. Tidak bukalah. Tidak bukalah. Otaknya tidak sempurna. Perintah larang itu hanya kepada mereka yang otaknya sempurna. Kanak-kanak tak sempurna otaknya. Orang gila tidak sempurna otaknya. Orang tidur memang tak ada otak, marah pula. Jadi kalau dan Anda boleh bagi contoh sebanyak manapun asal ada sama-sama dengan tiga ini. Orang sindrom ke, orang idiot ke, orang apa namanya autisme ke, orang apa. Oh, masa amal tak ada. Orang masuk surga, apa susahnya? Masuk surga. Karena rahmat Allah. Maksudnya karena rahmat Allah. Dinampakkan tadi kan orang yang pernah punya rekod. Kan begitu cara memahaminya. Yang tak ada rekod, orang yang pernah ambil pemeriksaan, tentulah perlulah nak tengok keputusannya, pergilah ke sekolah. Dah terang-terangan tak pernah ikut pemeriksaan, pergi sekolah tanya dia, ambil apa nak boleh bisa keputusan dalam SPM. Awak ambil? Tak ada. Cari-cari pun menteri pening. Syaratnya orang yang tadi Down syndrome ke, orang autisme ke, orang itu hinggalah umurnya balik masih macam itu. Kalau dia belum balik, tidak autisme pun tak ada rekod, tidak ada pun tak ada rekod, kan belum balik. Dia belum balik. Jangankan yang ada penyakit Down syndrome atau autisme, sedangkan yang tidak berpenyakit pun tak ada rekod. Tapi kalau katakanlah sudah umur 40 tahun, masih juga Down syndrome, ya sama lah, jangan kira umurnya. Kan status Down syndrome-nya bukan dengan umur. Ingat ya, yang sekarang Allah rekodkan amal manusia, Allah anggap hambanya sebagai mukallaf, itu bukan semata-mata karena umurnya, tapi lebih karena pikiran dia itu. Jadi panggil akil balik. Tapi itu kan orang Melayu kata. Akil itu maknanya akal matang, balik itu maknanya cukup umur. Yang biasanya kalau 12 tahun akalnya pun dah matang. 15 tahun akalnya dah bagus. Tapi masalah kalau sudah 50 tahun masih belum matang, ya mana belum akil lah. Jadi statusnya macam udah. Jadi saya katakan tadi, kalaulah kita mau ada orang nak amal tak dikorban, jadilah baby selama-lamanya. Jadi baby selama-lamanya itu tak ada rekod. Umur 51 tahun masih baby, masih kata. Down syndrome kan? Orang idiot. Di daerah saya belum pernah pergi, berarti nak pergi tak kesempatan, tapi agak apa boleh sih. Mana di satu daerah yang saya kalau banyak kelang macam itu lah di kampung saya. Ada satu kampung itu dipanggil kampung idiot apa? Idiot lah apa? Ya, yang orangnya
Karena di kampung itu kebanyakan, walaupun tidak semuanya, kebanyakan orangnya apa? Jadi itu. Dan mungkin macam durian macam turunan. Kata bapaknya ini dua kawin pula dapat itu, jadi anaknya pun. Dan itu akan macam budak-budak. Kita ada apa macam makan pun kena dijaga, tak arti nak masak, tak arti. Jadi dikenal sebagai kampung. Tak tahu. Suruh masak tak tahu, suruh apa tak ada. Apalagi suruh benda apa halal haram mana ngerti. Cakap pun ya tengok dari YouTube tu. Rupanya itu di satu daerah dengan kampung saya. Satu daerah. Jadi kalau kelang betul lah. Bukan kelang dengan tajam. Kasihan. Tengok tu. Jadi betul lah bila dalam Islam orang yang dihisap amalnya itu orang yang baik. Akil balik. Itu yang Allah Maha Hadir. Yang akil balik itu tak ada hisap. Dan dengan rahmat Allah akan masuk dia itu sangat adil. Bayangkan kalau orang itu wajib melakukan perintah, wajib meninggalkan larangan. Sedangkan mereka tak erti, tak erti perintah larangan. Dosa je. Tapi baju, pakai baju pun suruh pakai baju. Macam yang macam budak-budak. Yang kalau yang sehat itu dia yang suruh pakai seluar, laki pakai baju. Kita tak. Dan itu aja kejadian itu sama orang dalam. Ada yang sepatah dua, ada yang hanya senyum aja. Minta maaf kalau bahasa kasarnya bukan maksud nak menghina ya. Mukanya itu muka kosong, minta maaf. Misalnya bukan maksud saya menghina. Macam muka monyet. Bukan monyet, ekspresi wajahnya. Monyet itu macam kan kosong aja monyet itu. Apa tuh? Itu bukan seorang tuh, puluhan di kampung itu sehingga diberi nama kampung dia. Tak tahu punya anak, kalian tahu ya. Jadi durian keturunan, ya, macam dia ini macam ini. Itu kerajaan pun tak boleh buat apa. Ada obat kan orang macam itu? Boleh dirawat? Kalau lah, iyalah kalau sudah berumur lah, dah 30 tahun lah, ada gak rawatan macam itu? Atau mungkin ada dipanggil, kalau dalam bahasa dipanggil rekayasa genetika, genetik engineering ada. Maknanya di Indonesia itu genetik engineering lah bahasanya, rekayasa genetika. Itu kan genetik yang dipotong. Konon di China sudah ada. Di China ini untaian DNA yang macam itu kan. Di sini ada satu teknologi boleh dipotong beberapa ini panjang, lalu ditukar dengan ini dan nanti akan melahirkan durian yang sesuai dengan harapan dia. Tak tahu lah. ada tu. Itu saya lebih lama, lebih awal. Ini yang terbaru jadi. Nah, boleh. Oh, itu untuk rawatannya. Kan kadang sangat kasihan. Minta maaf betul-betul ekspresi wajah dia, minta maaf bukan maksud merendahkan katanya, macam muka buruk monyet yang hanya gitu. Kosong, muka kosong, tak ada ekspresi. Begitu. Kalau ada orang beli makan pun hanya senyum, berarti dia makan boleh. Tapi nak cari makanan, nak masak, tak arti bagi apa tak. Jadi kalau bagi makan, mesti yang dah masak. Siap makan. Pakai baju pun tak arti. Ya. Sama kita. Muka physically sempurna. Kata orang lain cukup sifat lah lain gitu lah. Hanya itu satu kampung boleh beri nama macam itu karena ramainya orang macam itu.
Dia kata bila kalau very close apa, katalah Mungkin. father, kan adik-adik kan, first cousin, that will apa yang punya, kan? Salah satu hikmah, memang betul itu menurut kajian. Salah satu hikmah kenapa dalam Islam bukan dilarang, tapi amat digalakkan orang itu kawin dengan pasangannya yang langsung tidak ada hubungan darah. Ya. Bukan kawin dengan yang udah seperti cousin, tak boleh. Boleh. Itu apa namanya? Bukan mahram. Kan? Ya. Cousin boleh, tapi kan masih terlalu apa ya? Dekat kan? Jadi Nabi dalam hadis kadang yang jauh. Rupanya itu ada satu hikmah dari segi zuriat. Dia macam-macam kawan saya tu, dia punya adik-beradik tu nanti mata je nanti tak betul. Ustaz, saya baca pasal dengan segala, tapi dia bukan penentuan yang kalau sepupu dekat dia. Sebab orang Irak dia kahwin abang ambil kakak, adik ambil adik, dan memang dia, sebab dia nak jaga. Sebab saya kawan saya sendiri orang Irak, dia memang dia kahwin dengan kakak, so adik dia lelaki kahwin dengan adik perempuan. Lepas tu dia orang memang mengamalkan, tapi dia bijak-bijak. Saya kenal dia bisa lecture dekat Bisa ideologi. dia mengajar maths, dia memang maths ni lah. So dia cakap dengan saya pasal ni. Tapi dia bukan dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia tak cakap ni sebab saya tanya dia, you want to take my car to go for jemaah? No, I don't play bid'ah. It's my advice. Lepas tu dia pun bercerita lah pasal adik-adik dia. Lepas tu dia macam pasal artikel yang kata dia macam kalau saudara dekat ni buat affect the brain. Dekat dia tak setuju yang dulu. Lepas tu dia punya scientist kat Iraq tu ni masih buat kajian pasal ni. Macam zaman Nabi Adam, Ustaz. Kalau boleh kan lagi meluas. Sudah? Sudah. Sudahlah. Sudah. Okey. Bukan orang Irak. Sepupu isteri saya kan belakang itu kahwin dari Irak. Apa namanya? Sepupu apa namanya? 3 orang. Contoh yang abangnya kahwin ini kan. Katalah. Adiknya kahwin adiknya. Adiknya dikahwin sudah. Enggak, saya bukan cerita berita boleh. Kalau cerita berita boleh. Kalau kaitan dengan itu bukan pasti. Nah, bagi amaran itu dia ini ada madaratnya, bukan pasti. Sebab benda yang boleh pasti tidak ada madarat. Apa yang diberikan oleh Nabi tidak dilarang atau tidak boleh kita lakukannya. Hanya kesannya. Tapi jangan kemudian karena hanya ada orang yang kami dekat kemudian untuk bijak, lalu kita generalize, maknanya semua kan begitu cara berpikirnya. Jangan keberanian, semalam ada budak naik motor, pakai topi kelida, jatuh, pecah kepalanya, bapaknya. Asal, pakai kelida, kalau itu elok tak pakai kelida. Atau naik motor, jatuh, tak pakai kelida, okey, tak cedera kepala dia. Jangan kemudian jadikan satu alasan untuk tak boleh pakai kelida sebab semalam orang jatuh pun. Bukan begitu. Maksudnya cara berpikir mantik bukan begitu. Kalau ikut cara berpikir aksioma berpikir tidak begitu caranya. Jadi itu ya katalah itu sebagai apa ya misalnya kalau dalam bahasa Melayu apa? Bukan exception tuh dipanggil. Ya case terpencil apa kata orang Melayu. Mana tidak boleh di generalisasi tidak boleh. Itu ada sekadar contoh. Ada contoh. Ya contohnya mungkin karena kebiasaan contoh. Kawan tuh makan cili, merah hidungnya bapaknya, pedas sangat. Semua orang makan cili merah. Tidak ada kawan. Tapi kalau saya makan cili oke, rasa sejuk. Ya itu seperti itu. Maksud saya kalau kita belajar mantik, cara berpikir mengambil keputusan bukan begitu. Jadi itu betul. Mungkin memang ada. Dan betul. Iya betul. Iya betul. Dan itu sangat saintifik dan boleh dibuktikan setelah sains kalau orang kawin yang masih ada bukan ada hubungan darah ya, masih ada dekat mananya. Itu
akan memberi kesan. Jadi itu boleh dibuktikan. Tapi jika punya ada orang kawin cousin tapi tidak terjebak bahkan jadi cendekiawan, ya jangan itu dianggap sebagai satu tanda aras menunjukkan yang hadis Nabi menjadi silap, bukan begitu. Bukan begitu cara pemahaman. Dan contohnya banyak. Bahkan kebetulan keluarga istri saya pun begitu. Ada adik-beradik 3. 1 laki 3, perempuan. Istrinya itu adik-beradik. Jadi 3 adik-beradik itu bisa apa? Pak mertua sama. Jadi bapaknya itu biasanya sama. Jadi kata kalau yang anak sulung cerai masih bisa lagi kan maksudnya. Bisa itu Nabi kata kalau terlalu dekat akan mengurangi rasa apa dipanggil ya, mahabbah. Mahabbah itu rasa sayang, itu kurang kata Nabi. Dan Nabi bukan seorang dokter psikologi ya, tapi Nabi sudah memberikan maklumat malaikat yang berkaitan dengan psikologi dan juga tentang perubatan. Terakhir yang saya sampaikan tadi, karena mata sudah terang benderang, telinga terang benderang, apalagi saya dengan amalan bukan hanya dapat dilihat, tapi juga diingat. Ingatannya sangat tajam, memori dia luar biasa, boleh merekodkan daripada alif hingga ya di akhirat. Di dunia, memberi kita hanya dapat mengingat berapa persen yang kita boleh ingat apa yang kita lakukan semalam. Apa yang kita lakukan semalam, berapa persen yang kita boleh ingat? Kalau selesaikan daripada alif hingga ya. Sikit kan? Di akhirat boleh merekodkan alif hingga ya. A to Z. Mana ayatnya bahwa ingatannya cerdas, terang, dia surah An-Nazi'at. Dan yang terakhir. An-Nazi'at. Surah yang ke-79. Ayat 35. An-Nazi'at ayat 35. Surah 79. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Itu aja ayatnya. Ini kaitannya dengan memori manusia di akhirat sangat-sangat hebat. Tidak ada yang tidak diingatinya dari apa yang pernah dilakukannya. Bayangkan. Yauma pada hari akhirat di akhirat nanti ya tadzakkaru menjadi ingat. Allahu Akbar. Zikir itu bukan ingatnya. Al-insan semua manusia apa yang mereka ingat? Masa apa yang dia telah saat itu mati ya. Mana apa yang dia apa yang mereka usahakan bila di mana? Di dunia. Dan bila orang itu dapat mengerti semua yang pernah dilakukannya. Ya, inilah siri akhirat. Inilah yang dimana hayawan. Sempurna. Kemampuan mata memandang sempurna. Kemampuan telinga mendengar sempurna. Kemampuan ingatan mengingati sempurna. Kalau bahagia sempurna. Kalau sengsara yang paling maksimal. Kalau sakit yang paling maksimal. Bahkan di akhirat tidak ada kata orang di neraka, jangan di surga. Yang di neraka pun tidak ada penyakit. Orang di neraka ini tidak ada yang berpenyakit. Tetapi mereka terus mengalami sakit. Mereka di neraka tidak ada yang sakit, tapi mereka terus merasai sakit. Paham bahasa ini? Maksudnya apa? Mana orang di neraka ini sakit atau sakit atau sehat? Di neraka. Tadi di dunia akan menuju kerusakan kan? Di akhirat akan menuju kesempurnaan. Kalau itu orang di akhirat atau di neraka ini sakit ataupun sehat. Sehat 100% maksimum. Tidak sakit.
Tidak ada yang berpenyakit, tidak ada yang sakit karena berpenyakit, tetapi mereka merasai sakit yang berkepanjangan. Bahasa mudahnya, ahli neraka disiksa itu sakit bukan karena dia berpenyakit, dia disiksa rasa sakit bukan karena mereka sakit, tapi karena mereka sehat. Oh, bingung pula. Mereka merasai sakit neraka karena mereka sehat, bukan karena mereka sakit. Karena mereka sehat, mereka sakit. Sebab semakin sehat seseorang itu akan semakin mudah merasa sakit. Ya. Sebalik kalau orang itu sakit, tak sehat maksudnya, kurang merasa sakit. Contoh mudah, boleh saya katakan, kalaulah jamaah katalah kurang hati-hati tutup pintu, jari kesepit pintu, sakit tak sakit? Sakit kan? Pertanyaan saya, kenapa kita rasa sakit? Jawaban yang ilmiah, yang boleh dibuktikan secara ilmu. Kenapa kita sakit? Karena kita sehat. Itu jawaban ilmiah. Karena kita sehat. Sebab itu kalau tangan tersepit pintu sakit, alhamdulillah. Alhamdulillah bukan karena tersepit pintunya, tapi karena kita masih sehat. Sebab kalau kita sudah tak sehat, katalah kita minta maaf kena stroke, tangan ini lumpuh, dicubit pun tak rasa dia. Jangankan tersepit pintu jari, hilang siku pun tak sedar. Di mana siku aku semua? Iya, yang sekalian. Dibakar pun tak rasa sakit tak panas. Kenapa dah sakit kan? Itulah maksudnya orang sakit karena dia sehat. Karena dia sehat lalu sakit. Kalau dia sakit malah tak rasa sakit. Seluruh tubuh badan sudah tidak berfungsi sarafnya. Kaki jangankanlah dicubit, diketuk dengan mati pun tak rasa sakit. Pasal apa? Kaki itu dah tak sehat. Di akhirat ahli neraka itu sehat walafiat 100%. Tidak ada yang berpenyakit. Penyakit mata, tak ada penyakit kulit, tak ada penyakit jantung, tak ada penyakit setiap sel dalam tubuhnya istilahnya tidak ada yang sakit. Sehat walafiat 100%. Sebab itu disentuh api neraka, mereka akan terasa sakit. Jangankan disentuh api neraka, jika disentuh api dunia pun mereka akan merasakan sakitnya luar biasa. Apalagi itulah mafhum di akhirat. Di dunia banyak yang kita tak walaupun bahaya tapi tak sakit karena badan kita tak sehat sepenuhnya. Ada tak dalam Quran atau hadis yang disebutkan kita punya mata emotional quotient tu terbuka juga. Macam kalau manusia buat jahat kepada orang lain kat dunia, dia tak rasa orang tu tersiksa. Tapi akhirat ni dia akan rasa apa orang tu rasa ketika dia menjalani dengan. Bila Allah berfirman mata boleh melihat amalnya, ingatan memberi boleh merasai mengingati perbuatannya. Okey, pertanyaan saya. Bila Allah cerita tentang mata agak-agak yang terbayang oleh kita itu perbuatan yang dilakukan oleh anggota fisikal ataupun anggota jiwa. Katalah kalau melihat. Melihat itu sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh badan kasar kita ataupun oleh jiwa kita. Melihat. Mata kasar. Banyak orang punya mata kasar tapi tak nampak. Sebab dia kalau tidak dia tak mampu buat kejahatan kalau dia. Tak, saya tanya ini dulu, jangan ke sana dulu. Nanti akan terjawab sendiri. Okay. Yang dia akan terjawab tapi syaratnya ini terjawab dulu. Okay. Baiklah kita melihat itu sebenarnya kita lebih menggunakan apa karena itu perbuatan anggota tubuh kita yang kasar ini, fisikal kita, atau itu sebenarnya melibatkan perbuatan jiwa kita. Jiwa. Melihat. Ya kita berapa nampak. Kalau kasar silap maknanya jiwa lah. Tak, sekarang nampak kita nampak. Tak. Puan sekarang nampak jam itu?
Pertanyaan saya, kenapa itu hanya kerja mata secara fisikal atau juga termasuk jiwa? Physical. Pertanyaan saya. Nah itu kena dipahami dahulu. Itu perbuatan yang tak boleh dipisahkan antara dua apa namanya nih alat ini, dua peralatan ini. Mata yang berjiwa kasar sebagai apa namanya alat, ya. Adapun fungsinya dapat Lihat. sebagai contohnya. Kalau kita melihat itu, sebenarnya kan prosesnya kata cikgu fisika dulu lah, fisika aja. Kan ada sinar mengenai apa jam itu kan, lalu jam itu memantulkan sinar kepada. Jadi bila sinar dari jam itu memantul ke mata saya, lalu mata saya menangkapnya sinar tadi, menangkap masuklah ke retina mata, masuklah ke dalam mata yang dari belakang, dan diantar ke otak bagian hadapan yang paling gelap itu bukan berupa sinar, tapi sudah merupakan satu impal elektrik, gelombang elektrik, electrical wave. Lalu oleh mata bagian belakang tadi diproses, lalu nampak gambar itu. Kan jam itu nampak, sebenarnya bukan di situ yang nampaknya. Jam itu nampaknya kita nampak karena ada gambar di otak bagian belakang. Dan itu sangat apa namanya maknawi, bukan kisi lagi. Sama kalau ditopang tidak ada. Jadi kita melihat itu sebenarnya gabungan daripada dua kerja ini, yakni fisikal kita dan juga ethos rohani kita, betul. Bukan satu. Lalu pertanyaan tadi, kalau kita buat itu agaknya memukul orang, nampak kan? Dengan rasa benci. Benci itu letaknya di kepala, di mata, atau di telinga, atau di tangan. Jiwa kita kan. Jadi kalau itu nanti bila orang itu melihat di akhirat, yang dilihat hanya perbuatan mukulnya atau juga termasuk apa yang dirasai ketika memukul. Dan baru sekali. Maksudnya dia akan nampak dimarahkan. Dia tahu perasaan itu dapat dilihat. Dia tak nampak ucap orang tu yang terasa yang dia dibuatkan tu terasa sakit dan dianiaya, dia boleh tak rasa. Itu maksudnya. Macam dia sendiri dia akan ingat apa dia buat. Macam dia kata Quran hanya memberitahu apa yang dilakukan olehnya, bukan apa yang dirasa oleh orang. Kan jelas sekali itu. Ayatnya tadi macam mana? Ayatnya tadi, manusia dapat mengingati apa yang dia manusia melihat apa yang dia buat, betul. Kan itu ayatnya. Lalu kenapa dipahami manusia apakah nanti boleh dapat melihat merasa apa yang orang rasa? Kan tidak begitu ayatnya. Bukankah tidak memadai bila orang dapat melihat apa yang dilakukan dan dia dapat merasai apa yang dia lakukan sebagai hukuman baginya orang? Tak cukup. sebab orang macam orang yang bunuh budak-budak di Gaza tu. Dia tak ada kuasa. Anda berpikirnya dengan sini. Anda tidak berpikir dengan Al-Quran. Bila Allah kata begitu, mana cukup lah. Sehingga Allah kata, kafa billahi hasiba. Memadailah bagi Allah yang menghisapnya, yang membalasnya. Bila Allah kata, itulah cukup. Kenapa kita kata tak cukup? Kan itu namanya andaian. Jadi kita tak boleh punya persepsi yang bercanggah dengan apa yang Quran firmankan. Itu hanya persepsi. Kita hanya bayangkan, tak sama rasa sakit yang dialami oleh yang dianiaya dengan apa yang dirasa oleh yang itu di sini di akhirat. Allah, penyesalan orang terhadap perbuatannya, mana orang itu luar biasa sakitnya, bahkan lebih sakit daripada yang dianiaya. Saya dianiaya masuk surga, macam mana? Orang membunuh, betul kan? Dan zalim. Ya, yang dibunuh dan garisnya di mana tempatnya? Surga kalau dia sabarkan. Yang membunuh di akhirat melihat rasa di mana tempatnya? Lalu kenapa kita rasa tak cukup macam tak adil? Allah sendiri. Itulah kita jangan coba persepsi yang bercanggah dengan orang. Itu bahaya sekali. Karena persepsi kita jangan persepsi kan. Persepsi itu apa? Persepsi ini namanya persepsi. Namanya persepsi. Jadi kalau ada 10 orang dan pasti relatif.
dia cukup sampai kalau umur dia 65, 66 dia dah mula kan. Dia tak ingat. Tanya saja lah, apa hukum orang nyanyuk gitu. Ya, pendek aja. Enggak, masanya sudah habis, jadi pertanyaan pendek ya. Apa hukum amalan orang nyanyuk? Itu kan? Enggak, pertanyaan itu kan. Amalan orang nyanyuk itu kan. Ya sudah itu. Jadi kalau saya sudah mulai agak pertanyaan mesti hanya apa hukum amalan orang nyanyuk. Begitu kan? Nah, kalau gitu senang jawabannya. Dia tak payah ikut umur belum tentu 55, umur 30 tahun bernyanyi. Kalau nyanyi kembali kepada tadi, kan tadi saya berikan contoh yang tiga tadi. Satu, keduanya kata kalau orang itu nyanyi di akhir umurnya, tiba-tiba saya nyatakan Nabi kata amalan orang yang nyanyi bergantung kepada amalan semasa dia belum nyanyi. Mana kalau umurnya ada 78 tahun katalah. 3 tahun terakhir dia nyanyi. Selama 75 tahun sebelumnya dia orang yang baik, memanfaatkan nikmat Allah dengan baik, orang yang soleh, mana amalannya berpahala ya kan. Selama 3 tahun dia tetap mendapatkan sambungan pahala dari amal yang dari perbuatan yang dilakukan sebelum nyanyi. Tapi kalau nyanyuk katalah masa nyanyuk sebelum nyanyuk dia orang yang jahat, maka sebenarnya pun akan mendapatkan aliran dosa daripada amalan jahat yang kan begitu udah hubungan kita belajar. Ya jangan dipanjang-panjangkan, kan itu kata sudah. Berarti kalau tak benar taubat, kalau taubat diterima atau tidak, kalau itu akan banyak. Itu sebenarnya cara berpikir agama tidak boleh meleret-leret. Gitulah maksud saya. Sebab meleret jadi persepsi gitulah. Saya sebenarnya diajar dia dulu kalau belajar agama jangan terlalu rajin berpersepsi dalam beragama. Tapi kalau dalam berpolitik boleh. Sebab politik memang medan persepsi itu dalam politik. Tapi kalau dalam agama apalagi dalilnya sudah jelas, stop. Saya diajar itu dalam belajar agama. Tapi kalau dalam politik lah, dalam apalah, dalam nak buat rumah, cat rumah itu bolehlah. Menurut saya, itu bolehlah. Tapi dalam politik kan, tak ada mutlak kan. Ada kebenaran mutlak dalam berpolitik. Ada. Semua pendapat politik itu tidak ada yang benar mutlak. Dipanggil tidak ada benar mutlak. Kebenaran objektif tidak ada dalam politik. Yang ada hanya kebenaran subjektif. Menurut A benar, menurut B salah. Itu politik. Sebab itu tak pernah henti. Dalam agama ada kebenaran mutlak. Sebab itu bila Nabi kata, di sahabat samina atona, dan tidak ada yang terus. Itu biasanya. Dan itu kita perlu berlatih cara berpikir agama atau cara berpikir sosial. Itu berbeza. Sangat nggak bisa. Kalau itu belum terlatih, pasti nanti akan bertambah. Bukan memudahkan kita paham, malah membuat kita makin tak paham. Karena kita sedang berandai-andai. Dan dalam agama tidak ada andai-andai. Dalam politik boleh. Sebab kalau tak pandai berandai-andai, malah tak layak jadi politikus. Orang politik itu orang paling banyak berandai-andai. Itu dalam politik biasanya akan kata, menurut pendapat saya, kan begitu kan? Itu dalam politik. Dalam agama tak boleh menurut pendapat saya. Mana agama menurut saya? Menurut kata Allah, itu baru beragama. Menurut kata Nabi, tak boleh. Menurut pendapat saya, boleh. Menurut pendapat dia tak boleh. Itu bukan pendapat agama. Itu bukan cara bercakap agama. Itu cakap sosial namanya. Gitu lah ya. Jadi bizar. Memang kena berlatih berpikir ya. Jadi jelas ya. Jadi yang akhir ada itu satu perbedaannya. Sekarang kita bergerak menuju kebinasaan, pasti. Dari elok, misalnya lama-lama akhirnya dah kolum tuh. Nah, itulah puncaknya tuh. Bila dah kolum tuh neraca mata tak nampak, telinga tak dengar, makan tak selesa, duduk pakai barang kemas, muka siku pun tak rasa seronok. Punya simpanan berbilion pun ada, tak ada makna. Tapi bila mati, kita bergeraknya bukan makin tak sempurna, makin sempurna.
Yang baik makin tambah baik, yang sengsara tambah sengsara, mata makin jelas makin. Dan kemudiannya di surga, itu kemuncak kesempurnaan hidup. Bahagia, surga. Kemuncak kesempurnaan hidup sengsara, neraka. Itu namanya hayawan. Hayawan. Jadi untuk dapat kesempurnaan hidup, orang mesti mati dulu. Orang yang tak mau mati, mana orang tak mau hidup dari sempurna. Kalau mau mata ini tak akan berpenyakit, ya kena mati dulu. Atau dalam bahasa yang lebih ini, kalau orang tidak mau kalau orang tidak mau mati, kan semua tak mati kan? Siapa yang ingin tak mati, kena mati dulu. Ya, itulah kalimat-kalimat itu kena betul-betul paham. Siapa yang tidak ingin mati, kena mati dulu, baru nanti tidak akan mati. Tapi selagi orang itu masih tidak mau mati, takut mati, pasti akan mati. Betul kan? Nah, begitu cara memahami. Kalau itu mudah, kita boleh menjabarkannya, menerangkannya. Tapi dengan ayat yang pendek dahulu. Siapa yang tak mau mati dan berjaya tidak akan mati, kena mati dulu. Tapi siapa orang yang tak mau mati, tapi hanya mati juga, ya itu orang yang rugi dan menyesal kan. Takut mati, tapi akhirnya mati. Kan menyesal. Tapi kalau tak mau mati dan memang tak akan mati, itu baru bahagia. Tapi salahnya kena mati dulu. Jadi selagi kita belum mati sekarang, kita akan mati. Gitu lah. Hidup sempurna kena mati juga. Tidak mati. Wallahu a'lam. Itulah sebenarnya sebagai pengenalan lebih dahulu. Sebelum kita bicara tentang ahwal nisa. Sebab ya nisa itu hanya sebagai contoh ya, sebenarnya kaitan dengan semua manusia di akhirat. Tapi kita ambil satu contoh saja. Maksud saya berikan ini, cara kita memahami nanti pada hari itu tidak boleh sama cara kita memahaminya dengan dunia, gitulah. Sebenarnya kalau kita masih memahami akhirat dengan cara pemahaman kita di dunia, dengan ilmu dunia, dengan berpikir ala dunia, ya sampai bila-bila pasti kita buntu. Sebab yang kita nak kaji ini bukan di sini, gitulah, yang di sana. Kalau yang kita kaji itu benar di sini, ya insya Allah tak ada masalah. Kenapa pokok bergoyang? Kita boleh tahu ya. Oh, logik, semuanya logik. Kenapa ciri itu pedas? Kenapa hujan turun? Itu semuanya boleh di sini. Tapi coba kalau sudah cerita di sana. Yang berbeda sama sekali yang di sini. Tapi kita masih memahaminya dengan cara di sini. Itu pasti bingung. Itu maksud saya tujuan memberi ayat tadi. Agar kita boleh bertukar cara pemahamannya. Cara memahaminya mesti kaidah yang berbeza. Kalau tidak, susah untuk memahaminya. Itu saja. Mudah-mudahan menambahkan pengajaran. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.